Bocah urus-urusanmu sendiri, hati-hati kau bisa kena tipu. Ini darurat, nyelamatin nyawa itu penting. Apa kau tahu obat? Menelepon 120 lebih dapat diandalkan. Proyeksi cahaya ilahi. Kalau begitu biarkan aku mencoba lokasi titik akupuntur pembagi emas. Menyentuhnya secara tidak pantas. Terang-terangan Jeti cabul kan? Merabanya, panggil polisi dan tangkap dia. Kamu nggak ngerti, dia udah shock. Kalau kita nggak nyelamatin, dia nyawanya bakal terancam. Nak, kau hebat. Sudah kubilang dia mampu. Seperti dugaanku. Kau menyelamatkanku. Jangan bangun dulu, duduk bentar lagi. Tunggu sampai kamu merasa enteng baru bangun. Nggak apa-apa. Cuma akupuntur yang kulakukan. Nggak bakal ngerugiin kamu. Kau dokter dari klinik pengobatan Cina? Oh, tidak. Aku kerja di pusat kebugaran ngasih akupuntur dan pijat. Aku bahkan belum dapat lisensi. Tadi darurat jadi aku. Terima kasih. Penyakitku ini sudah kronis. Saat menstruasi, sakitnya bikin kram. Sudah banyak dokter kukunjungi tapi tak ada yang berhasil. Aku cuma ngecek nadinya. Kamu punya kekurangan ki ginjal bawaan dan rahim dingin. Kalau nggak dirawat, takutnya susah hamil. Aku melihat akar masalahmu. Aku tak merasa sakit sekarang. Aku cuma buka beberapa meridianmu. Cuma perbaikan sementara. Jujur aja, kondisimu agak susah disembuhin total. Aku bisa rutin datang padamu untuk ini. Aku pun tur ini. Untuk biaya pengobatannya terserah kau saja. Kalau kau bisa menyembuhkanku, aku bahkan bisa mengurusmu. Wah, itu luar biasa. Pria muda yang tampan. Aku tak bermaksud menjadikanmu simpanan. Lihat mulutku yang lancang ini. Ini bukan soal uang. Akupuntur nggak mahal. Kuncinya butuh waktu. Dan kamu juga perlu jaga diri. Hari ini kau menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang kau adik kecilku. Aku nggak punya banyak lagi, tapi aku punya uang. Aku transfer 100.000 dulu ke kamu. Kalau kurang bilang lagi aja. Mulai sekarang kau adik kecilku. Nggak mbak. Kalau aku ngincer uangmu, aku nggak bakal nyelamatin kamu. Aku juga takut ketipu. Cuma tadi kamu beneran bahaya. Aku harus bertindak cepat. Kau memang abang yang baik. Sini aku tambahin kontakmu. Nanti aku hubungi kamu. Baiklah mbak. Bang, namaku Ying Xiao King. Kalau ada apa-apa nanti, aku lindungi kamu. Xiao King. Lama tak jumpa, kamu bikin kaget aja pas masuk. Kamu mengagetkanku. Lihat betapa tangguhnya pengawalku. Orangnya saja sudah bisa bikin orang mati ketakutan. Mereka mantan pasukan khusus. Keren-keren. Ngapain sih bawa-bawa pengawal kalau keluar? Betul juga. Kamu kan mempesona. Gampang dilirik orang kalau keluar. Aduh adikku sayang. Jangan disebut-sebut lagi deh. Begini nih, kemarin aku lagi jogging terus kram perut. Hampir mati rasanya. Kalau nggak ada orang baik yang nolong. Kita ketemuannya di rumah duka. Serius banget. Terus gimana? Kamu nggak apa-apa? Aku baik-baik saja. Kalau nggak baik-baik saja yang nggak ada di sini. Pokoknya gini deh. Mulai sekarang kalau kita keluar, wajib bawa 2 pengawal. Kalau kenapa-napa kan nggak ada yang jagain. Tuh kan aku jati kapok. 2 pengawal double proteksinya. Direktur Ying. Untuk kram menstruasi, akupuntur sangat efektif. Aku bebas hari ini. Aku sendiri yang akan memasangkan jarum untukmu. Sudahlah. Aku kesini mau nengok abangku. Adikmu? Abangnya Xiao King. Bukannya dia meninggal kecelakaan 3 tahun lalu. Suster Xiao King, kok kamu di sini? Minta di akupuntur sama kamu. Oh tidak. Dia cuma anak magang baru. Dia tidak tahu apa-apa tentang akupuntur. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dia mungkin akan melukaimu. Meskipun aku nggak ngerti, tapi ini lebih mending daripada keahlian setengah matangmu manajer Han. Lihat nih, abangku bukan orang sembarangan. Kau pikir akupuntur itu mainan anak-anak? Kau yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Masih hijau, pamer di sini. Apa katamu? Biarkan gu kecil mencoba. Pak Tua Xiao, ini bukan perkara main-main. Ini menyangkut reputasi pusat kebugaran kita. Biarkan dia mencoba. Aku akan awasi. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Bukankah ini sembrono? Bagaimana kau bisa menemukan titik akupuntur dengan tubuh tertutup? Memasukkan jarum secara membabi buta. Tenang, tarik napas dalam-dalam. Percaya deh sama aku. Bang, kau telah menyelamatkan hidupku. Terserah kau saja. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung jawab. Menembus kain, masih bisa menemukan titik akupuntur dan memasukkan jarum. Nah, seorang anak ajaib barangkali. Ini titik akupuntur pertama meridian ginjal. Bakal agak kebas. Tahan ya. Enak banget. Rasa sakitnya langsung hilang. Seluruh tubuh bagian bawahku kesemutan dan segar. Sayang kakak iparmu nggak di sini. Kalau ada, pasti bisa sekalian bisnis. Nggak tahu malu.
Apaan sih? Bagaimana mungkin? Menyalurkan ki. Guruku berlatih seumur hidupnya dan tidak bisa mencapainya. Bu Ajay. Kau, mulai besok, kau bukan lagi anak magang di pusat kami. Aku secara resmi mempromosikanmu. Mulai sekarang, kau adalah pusat kebugaran kami. Ahli akupuntur resmi. Makasih Xiao tua. Selamat ya Gu kecil. Abangku memang hebat. Bahkan jika dia mulai berlatih akupuntur sejak dalam kandungan, dia masih hijau. Tidak masuk akal. Di mana letak kesalahannya? Tidak. Ai Tuan Su, ada masalah kecil di pusat kebugaran. Perlu kau bergerak sedikit. Percepat sedikit. Saudara, aku bawakan 2 cewek cantik nih, buat kencan buta. Pilih 1. Ini Shoei, tinggi 168 cm, asli 36D, manis dan penyayang. Jago banget manjain pacar. Ini Jia, lihat pinggang 4-nya, dijamin bikin kamu klepek-klepek. Dan dia berpendidikan tinggi. Ngobrol sama dia, bikin jiwamu tersentuh. Kamu suka yang mana? Kasih tahu aku. Malam ini, aku jamin kamu berhasil. Kamu bukan kakak yang baik. Itu nggak adil. Aku nggak baik hati. Anak kecil baru disuruh milih. Kita semua sudah dewasa. Aku mau keduanya. Aduh mas, keduanya. Badanmu kuat. Kalian lagi ngapain? Dia tersipu. Dia imut banget. Aku suka cowok ganteng kalem begini. Pasti liar diranjang. Aku suka banget sama dia. Baiklah. Siang bolong, menggoda pemuda polos. Tak malu? Gue kecil. Sudah punya pacar. Dia punya pacar. Kalian berdua kurang beruntung hari ini. Saudara, kapan kau bawa pacarmu? Untuk ku kenal, mataku ini setajam elang. Sudahlah jangan menyombongkan diri. Kau bawa orang ke sini hari ini untuk pijat atau akupuntur? Dismenoriaku, bukankah sudah disembuhkan adik kecilku? 2 orang ini mencari yang baru. Berapa harganya? Aku juga punya masalah kewanitaan. Jadi, aku minta adik kecilku memeriksanya hari ini. Baiklah kalau begitu, gue kecil, tusuk yang dalam dan keras. Mereka tahan. Nyonya. Saya adalah kepala ahli akupuntur Hanzin. Saya belajar di bawah mantan direktur Rumah Sakit Pengobatan Tiongkok, Profesor Yuan Changgan. Jika Anda butuh akupuntur, datanglah kepada saya. Anda tidak akan salah pilih. Silsilah yang lumayan. Sayang sekali, beberapa orang cuma modal tampang. Mereka terlihat bagus tapi tidak berguna. Tidak seperti adik kecilku, keahliannya. Apalagi klinik akupuntur kecil ini. Bahkan di seluruh provinsi pinggan, kau tak akan menemukan yang lain. Betul sekali, kami kesini untuk pemuda tampan itu. Kami tidak mau yang lain. Jangan sombong. Setelah Pak Tuan Xiao pergi, kau selanjutnya. Halo. Aku mencari Gu Anyi. Kenapa harus dia? Kalian berdua, baiklah. Gu kecil. Aku dengar parah. Wanita memuji keahlian akupunturmu dari luar pintu. Sehari tak bertemu bagai 3 musim gugur. Mbak Xian, guru bilang aku kurang pengalaman praktik. Aku perlu tahu sebelum melakukan dan melakukan untuk tahu. Pengetahuan dan tindakan adalah satu. Xiao tua adalah guru yang baik. Gu kecil pertahankan kerja bagusmu. Aku akan menaikkan gajimu. Mbak Xian, kamu udah naikin pangkatku lebih awal. Aku udah puas banget. Lalu aku akan menghadiahimu dengan sesuatu yang lain. Dada dan punggungku sakit akhir-akhir ini. Kau bisa membantuku juga. Biar dalam keluarga kan? Mbak Xian ini nggak pantas. Apa yang tidak pantas? Siapa bilang pemilik pusat kebugaran tidak boleh dipijat? Ayo. Apa yang kau takutkan? Tidak ada yang akan melihat. Shen Buat tolong jangan lakukan ini. Saya ada klien lain sebentar lagi. Kalau begitu kita harus cepat. Dasar rubah licik Gu Anyi. Kau akan mati karena kenyamanan di negeri kenikmatan yang lembut ini. Menarik. Kau memang sengaja masuk perangkap ini. Jangan salahkan saya.
Halo, oh Tuan Su. Apa? Tak heran waktu itu, anak itu bertingkah aneh. Benar. Aku mengerti. Lu Yawen. Kau milikku. Heizi. Bersiap untuk. Heizi bilang kau bisa menyembuhkan penyakit. Kau tidak diterima di sini. Silakan pergi. Ya, aku sedang berbisnis kau tahu. Ini semua tentang menghasilkan uang secara harmonis. Menyambut semua tamu membawa diwa kekayaan ke pintu kita. Menolak mereka akan memalukan. Apa maumu? Kau dengar kau punya guanya di sini. Dia punya jarum dewa. Aku datang untuk melihat sendiri. Kalau sakit pergi ke rumah sakit. Tentang apa yang terjadi di bar terakhir kali. Heizi gegabah. Saya kesini sungguh karena reputasi Anda. Ada keperluan apa? Jangan gugup. Kami di sini untuk akupuntur. Naik ke atas untuk akupuntur. Xiao King. Seseorang di sini mencari masalah denganku kecil. Cepatlah kemari. Apa masalahmu? Bukan urusanku. Temanku di sini tidak bisa ereksi saat melihat wanita. Bisakah kau memperbaikinya, Bun? Mari kita dengar apa kata ahlinya. Impotensi. Dalam pengobatan Tiongkok ini, diyakini berasal dari meridian hati dan ginjal, stagnasi ki hati dan defisiensi yin ginjal. Defisiensi esensi vital dan dingin adalah akar penyebab impotensi. Bagus sekali. Ayo, buka celanamu. Biarkan ahlinya merawatmu. Bun, kau tidak bisa bercanda tentang ini. Keluargaku menunggu kau untuk melanjutkan garis keturunan. Aye, kau impoten. Bagaimana kau akan melanjutkan garis keturunan? Cepat dan buka celanamu. Tusuk dia, buat dia keras. Tusuk dia. Julurkan kepalamu. Heizi, anak itu kabur. Blokir pintunya. Kau punya nyalinan. Bosku menginginkan anggota tubuhmu. Aku Heizi menghargai bakat. Aku akan meninggalkan satu tanganmu untuk Koli. Aku tidak bisa menggerakkan tanganku. Apa yang kau lakukan pada tanganku? Sedikit pelajaran untukmu. Pelajaran untukku, aku akan. Apa yang kalian tunggu? Keluarkan senjatamu. Tunjukkan alatmu. Mbak Xiao King. Mbak jangan kesini. Bahaya. Siapa jalang ini? Kau cewek brengsek ini? Kusarankan kau jangan ikut campur. Bagaimana kalau aku tetap ikut campur? Mbak Xiao King jangan khawatirkan saya. Lari. Jika kau ingin ikut campur, baiklah. Kalau begitu mainlah denganku. Jika kau bermain dengan baik, aku akan melepaskan bajingan ini. Baiklah, kalau begitu aku akan bermain denganmu. Masih mau main? Kal, ini semua salah paham. Salah paham. Aku tidak punya adik kecil seusia dirimu. Berbicara, siapa yang mengirimmu? Orang-orang di belakang saya. Kalian tidak bisa senaknya menyinggung mereka. Aku tak mampu menyinggung mereka. Seluruh provinsi Pinggan. Dan seseorang yang tak mampu disinggung Ying Xiao King. Ying Xiao King, kau bos perusahaan keamanan terbesar di provinsi Ping'an. Bos keamanan Grand Pepper. Dan seorang wanita pula. Mbak Xiao King, kau kan bos besar. Pantas saja kau menjagaku dulu. Bisakah kau bicara sekarang? Direktur Ying, aku akan bicara. Tapi setelah aku selesai, kau bisa membiarkan kami pergi. Saudara-saudara ini segera. Jika kau bicara, aku tidak akan membunuhmu. Aku bahkan akan memberimu uang untuk biaya pengobatan. Bagaimana? Baiklah, saya akan bicara. Itu Tuan Muda Zhu dari perusahaan real estate. Chudafa. Ya itu dia. Dia menyuruh kami datang ke sini. Dan membuat masalah untuk Gio Enyi. Patah kakinya. Lalu hancurkan pusat kebugaran Huanshan. Direktur Ying. Aku sudah mengatakan semuanya, biarkan aku pergi. Sudah lagi. Dia tidak hanya menipu Yawan, tapi juga mencoba menghancurkan saya. Dan sekarang dia mengincar pusat kesehatan. Aku harus membuatnya membayar. Jangan gegabah adik kecil. Kita akan urus Chudafa nanti. Biarkan bajingan ini pergi. Pergi sejauh mungkin dari sini. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Aku akan pergi sejauh mungkin. Mbak Xiao King, terima kasih hari ini. Kalau tidak Mbak Wan Shen dan saya akan. Saya sungguh tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jangan sebutkan itu. Kita sudah seperti saudara. Itu bukan apa-apa. Benar. Ada sesuatu yang kubutuhkan bantuanmu. Ikut aku. Nona Xiao King ini Dokter Gu. Ya benar. Permisi. Dokter Gu, ganti bajumu.
Kau harus ganti baju. Mereka punya aturan di rumah ini. Kenapa ada helm pengaman? Pergi, nyah. Jangan sentuh aku, jauhi aku, keluar. Mengerikan sekali. Gadis ini sudah gila. Penyakit lamanya kambuh lagi. Gila, gadis ini sudah edan. Zilo bagaimana? Ada apa dengan putriku? Direktur Feng, penyakit Nona Bailing. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Sejak dulu, Anda adalah praktisi pengobatan Tiongkok terbaik di asosiasi kami. Bahkan Anda. Direktur Feng, Anda salah paham. Nona Bailing, dia menolak segala kontak fisik dengan lawan jenis. Begitu aku pegang nadinya, dia langsung menjerit. Tulang-tulang tua ini tak kuat lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Anak ini sudah mengusir beberapa dokter pengobatan Tiongkok berpengalaman. Pengobatan Tiongkok biasanya diturunkan melalui laki-laki. Di mana menemukan dokter pengobatan Tiongkok perempuan? Saya punya solusi untuk ini. Diagnosis dimungkinkan tanpa kontak fisik. Siapa kamu? Bibi Feng, baru-baru ini saya bertemu ahli akupuntur yang hebat. Ini dia Gu Anyi, Xiao King. JT ini praktisi pengobatan Tiongkok yang kamu bicarakan. Dia tampak cukup muda. Anak muda, kau cukup percaya diri. Coba saya tanya, tanpa kontak fisik, bagaimana kau bisa memeriksa nadi dan mendiagnosis? Diagnosis denyut benang. Omong kosong. Bahkan tabib Tiongkok berpengalaman puluhan tahun, tak berani coba diagnosis nadi benang. Dokter Gu, bolehkah saya bertanya, Anda praktik di rumah sakit mana? Saya bekerja sebagai ahli akupuntur di Pusat Kesehatan Huansel. Pusat kebugaran? Kukira kau semacam lulusan berprestasi, ternyata kau dukun. Ying Xiao King kau. Bibi Feng, tolong dengarkan saya. Xiao King, sudah ku bilang kau ditipu. Aku bicara padamu. Sudah berapa lama kau praktik? Apa kau punya lisensi? Aku baru lulus kuliah. Saya belum punya izin praktik kedokteran. Tidak ada izin? Dan kau berani mengobati orang? Kau penipu. Kau sungguh berani. Jika terjadi sesuatu, bisakah kau bertanggung jawab? Kau tahu siapa ini? Mantan Direktur Asosiasi Dokter Bersatu. Dia membenci praktisi pengobatan Tiongkok palsu. Orang tua siapa yang kau sebut palsu? Ying Xiao King, Beleng memperlakukanmu seperti saudara perempuan. Dan kau membawa seorang penipu untuk menipunya. Aku sangat kecewa padamu. Bibi Feng, bukan begitu. Tolong dengarkan saya. Aku pun Tur Xiaogu. Sangat bagus. Saya tahu dia tidak punya lisensi. Tapi dia ratusan kali lebih baik daripada yang punya. Dia bukan penipu. Keahliannya diwariskan turun-temurun. Cukup, Jetika tahu dia tidak punya izin praktik. Demi kau kubiarkan dia pergi kali ini. Suruh dia pergi. Aku tak mau melihatnya lagi. Xiao King. Karena mereka tidak percaya kita. Ayo pergi. Tunggu, Bu. Ibu, Karena Xiao King sangat mempercayainya. Mengapa? mengapa tidak membiarkan dia mencoba? Aku ingin melihat bagaimana dia melakukan diagnosa benang gantung. Ling Ling, jangan. Jangan khawatir, Bu. Aku sudah begini. Seberapa buruk lagi yang bisa terjadi? Ling Ling, percayalah dia bisa melakukannya. Xiao King, aku akan membongkar kedoknya. Dukun ini. Ling Ling, tenanglah. Seseorang tanpa izin praktik medis. Bagaimana dia bisa dipercaya? Bibi Feng, aku dan Beleng seperti saudara perempuan. Aku tidak akan pernah menyakitinya. Lagi pula ini hanya diagnosis. Siapa yang tahu apa niatmu? Baiklah, Bu. Cukup. Kau kemarilah. Kau percaya padaku. Percaya atau tidak? Tergantung keahlianmu. Ayo. Penyakit Nona Bailing berasal dari pikirannya yang memengaruhi hati dan dadanya. Dia sering mengalami kecemasan pusing, insomnia dan kehilangan nafsu makan. Ini bisa diobati dengan akupuntur. Tapi apa? akupuntur Tiongkok menyelaraskan yin yang menenangkan jiwa, menyehatkan pikiran, dan membawa ketenangan. Tapi dengan gejala Anda. Titik akupunturnya terletak di Tanxiong Tianqin dan lainnya. Semuanya di sekitar dada dan area pribadi Anda. Kau tak tahu malu. Ying Xiao King, bawa orang-orangmu dan pergi. Saudara, semua ini salahku. Sudah kuduga, seharusnya aku tidak membawamu ke sini. Mbak, jangan salahkan dirimu. Kau hanya khawatir. Saudara, jadi kau sudah mendiagnosis penyakit Belling. Secara medis, dia menderita gangguan iritabilitas kontak lawan jenis. Ini mungkin terkait dengan pengalaman masa lalunya. Kurasa dia sudah mengalami gejala ini selama bertahun-tahun. Tepat, setiap kali dia disentuh lawan jenis, dia marah. Ini sudah berlangsung selama 3 tahun. Aku mohon, Kak, tolong bantu dia. Mbak, menyembuhkan orang sakit adalah tugas praktisi pengobatan Tiongkok. Kondisi Baying paling baik diobati dengan akupuntur.
Tapi aku puntur. Memang tidak nyaman untuknya. Ini saya akan memberimu resep. Untuk meringankan gejalanya terlebih dahulu. Bu Xiaoqing baru saja memberiku resep. Itu ditulis oleh dukun itu. Haruskah ku coba? Mencoba apa? Jatuh cinta. Dia masih berani menyebut dirinya adikmu. Jangan bergaul dengannya lagi. Ibu, bagaimana kau bisa berkata begitu tentang Xiaoqing? Dia temanku. Kau bisa mengenal wajah seseorang tapi bukan hatinya. Ling Ling, kau masih muda, kau tidak mengerti. Ibu, aku hanya tahu dia sahabatku. Dia tidak akan pernah menyakitiku. Kau. Oh, kau. Oh, hati-hati. Oh, terima kasih. Bu, ayo pergi. Bu, ada apa? Dia menyentuhmu barusan. Kau tidak. Apa kau merasa tidak enak badan? Bu, jadi resep dokter Gu benar-benar berhasil. Ling Ling itu luar biasa. Dokter Gu, aku lancang terakhir kali. Aku salah paham tentangmu. Direktur Feng, Anda terlalu baik. Semua orang tua di dunia hanya menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Baiklah, kalau begitu kumohon demi ibu tua ini, tolong selamatkan putriku. Direktur Feng, jangan khawatir. Saya akan The memastikan film was Bailing sehat kembali. translated Nona and Bailing. narrated by M Media. Dokter Gu, apa yang harus kulakukan? Anda perlu melepas pakaian Anda. Buka-buka. Berbaring dan rileks. Permisi. Kalau begitu mari kita mulai. Kenapa kau? Kata orang semua dokter berbelas kasih. Aku percaya padamu. Baiklah. Jangan-jangan takut. Anggap aku bukan dokter. Aku kakakmu. Aku tidak akan menyakitimu. Hanya jarum yang akan menyentuhmu. Kemarilah. Santai. Ini mungkin sedikit sakit. Apa sakit? Tidak. Tubuhku terasa sangat panas, sangat nyaman. Selesai. Pastikan Anda banyak istirahat. Dokter, Ada apa? terima kasih. Tidak masalah. Kau hebat. Semuanya akan baik-baik saja. Dokter Gu, bagaimana hasilnya? Bu, bagaimana hasilnya? Lihat aku. Ling, Ling, kau sudah sembuh. Saudari Xiaoqing benar. Dokter Gu luar biasa. Satu sesi akupuntur dan penyakitnya hilang. Bu, kau benar-benar telah salah menilai saudari Xiaoqing sebelumnya. Baiklah, ibu salah. Aku akan segera meminta maaf pada Ying Xiaoqing. Direktur Fen, Mbak Xiaoqing memintaku untuk memberitahumu. Lupakan masa lalu. Mbak Xiaoqing baik padaku. Membantu Bailing sama dengan membantunya. Kalian berdua anak yang baik. Om, aku mengerti sekarang. Bu, kau mengerti apa? Anak bodoh. Aku tidak bodoh. Jangan khawatir. Dokter Gu punya keahlian yang nyata. Dia orang berbakat dengan garis keturunan pengobatan tradisional Tiongkok. Dia sangat cocok dengan kebijakan akuisisi bakat khusus asosiasi dokter. Soal izin, serahkan padaku. Terima kasih. Berikutnya silakan. Bailing, jangan main-main. Oh, Kakak Anyi, kangen denganku setelah sekian lama? Iya, setiap kali saya mengakupuntur seseorang, itu akan dibacakan di mulut. Selalu berhasil. Oh, kau menyebalkan Kak Anyi. Kalian sedang membicarakan apa? Direktur Feng datang. Oh, jangan panggil aku Direktur Ma. Aku sudah pensiun. Kau dan Xiaoqing, panggil aku Bibi Feng. Mana mungkin aku. Cantik banget sih. Panggil tante kesannya tua. Mending panggil kakak aja. Kau memanggil ibuku saudari. Lalu bukankah aku harus memanggilmu paman? Tidak mungkin, aku tidak mengizinkannya. Ling Ling, kenapa kau cemburu pada ibumu? Dokter Gu, aku hanya bercanda. Tante Fen, saya kesini buat fisioterapi hari ini. Ya, leher dan bahuku agak sakit. Aku ingin kau memijatnya untukku. Oh iya, kata Ling Ling. Dia merasa agak tidak enak badan akhir-akhir ini juga. Dia ingin kau memeriksanya. Aneh ya? Kayaknya nggak ada yang salah. Mustahil. Aku kehilangan nafsu makanku akhir-akhir ini. Dan sebelum aku datang menemuimu hari ini, jantungku berdebar sangat kencang. Aku khawatir aku punya masalah jantung. Begitu ya? Ya, jantungku masih berdebar kencang sekarang. Kalau kau tidak percaya, sentuhlah. Lagi ngapain? Berobat, Kak Anyi. Apa yang terjadi dengan rasa belas kasih doktermu? Maaf, saya yang sakit. Bodoh. Kau cukup tajam. Saat kau merawatku. Kenapa kau jati bebal sekarang? Tante Feng kami sudah siap, silakan masuk. Ling Ling, ibu, kau bisa pulang sekarang. Sekarang giliran ibu untuk bersantai. Ayo pergi.
Sampai jumpa Kak Angi. Dokter Gu. Keterampilan akupunturmu sangat bagus. Pernahkah kau berpikir untuk pergi ke rumah sakit yang lebih besar? Bibi Feng, aku hanya seorang spesialis. Rumah sakit biasa bahkan tidak akan melirikku. Lagi pula, pemilik dan guruku telah berbaik hati padaku. Pusat kebugaran ini berjalan dengan baik. Jika aku pergi sekarang, hati nuraniku takkan mengizinkan. Bersyukur itu baik. Apa kau sedang dekat dengan seseorang? Aku dulu. Kita putus. The Bagaimana film was menurutmu tentang translated Belingku? and narrated by M Baik. Media. Dia hebat. Muda, cantik, dan berbakat. Hanya saja, Dia punya kepribadian yang kuat, agak pemarah. Ya, kau tidak bisa menyalahkannya untuk itu. Dia kehilangan ayahnya ketika dia masih muda. Aku sibuk dengan pekerjaan dan belum memberinya cukup perhatian. Beberapa tahun yang lalu ketika dia baru debut, beberapa penggemar pria merabanya. Sejak saat itu, temperamennya berubah. Sering mudah tersinggung. Dia mencemooh pria. Tidak mau berinteraksi dengan mereka. Itu sebabnya dia mengalami penyakitnya kemudian. jadi begitu ceritanya. Kasihan Beiling. Dokter Gu, Maaf, aku cuma melamun. Kau apa katamu? ku bilang, biarkan Beling menjadi pacarmu. Bagaimana menurutmu? Siapa Gu Anye? Aku Guanye. Siapa kau? Apa kau tak tahu harus mengetut sebelum masuk saat sesi terapi? Xiao Gu, siapa dia? Apakah dia karyawan di tempatmu? Siapa saya? Saya seorang inspektur dari Asosiasi Medis Provinsi Ping'an. Kami baru saja menerima laporan tentang pusat kebugaran Huanshan dan seorang teknisi praktik kedokteran tanpa izin. Silakan kembali bersama saya. Seseorang melaporkan kita siapa? Tidak perlu tahu siapa. Saat ini kau sedang praktik kedokteran tanpa izin. Kami punya saksi dan bukti. Nyonya ini, silakan kembali bersama kami untuk membuat pernyataan. Aku tidak akan pergi. Tidak pergi. Hei, jangan khawatir. Tidak akan lama. Aku tidak pergi karenamu. Prosedur penegakan hukummu tidak benar. Masuk tanpa mengetuk, seenaknya mengintip privasi seseorang, tanpa bertanya mengapa dan di mana. Kau ingin memaksa seseorang untuk diselidiki. Tahukah kau apa namanya ini? Ini namanya penegakan hukum yang barbar. Apakah Anda seorang pengacara? Oh, bahkan pengacara pun tidak bisa membantu. Baiklah, kalau begitu jangan pergi. Kau, kemasi barang-barangmu dan ikut aku. Maaf, aku juga tidak akan pergi. Praktik kedokteran tanpa izin. Kapan menjadi begitu kurang ajar? Jangan bilang itu, karena kau sudah menempel pada perawan tua. Selera macam apa? Apa yang kau katakan? Kau. Ini lisensi medisku. Ini palsu. Kau bahkan tidak memeriksa. Bagaimana kau tahu itu palsu? Mencoba membodohiku? Kau masih terlalu hijau. Lisensi medis membutuhkan 2 tahun praktik setelah lulus. Sebelum kau bisa mengikuti ujian, Guanyi baru saja lulus dari Akademi Junior. Dari mana dia mendapatkan lisensi? Jika ini bukan palsu, lalu apa ini? Bagaimana kau tahu aku baru lulus? Baiklah, informannya sudah memberi kami detailmu. Semuanya jelas. Sekarang kalian berdua dicurigai memalsukan sertifikat. Ikut aku. Seseorang dari pusat kebugaran Suweng di seberang jalan yang melaporkan kita kan? Aku akan menelepon. Tunggu di meja resepsionis. Bos, aku hanya mencoba mencari nafkah. Maafkan aku. Nah, kau hanya sedang siam. Kau cari masalah dengan orang yang salah. Direktur Su, apa yang kau lakukan di sini? Bajingan, lihat apa yang sudah kau lakukan. Sahabat lama, serahkan semua urusan ini padaku. Aku yang akan menanganinya. Teman lama, kau mantan Direktur Feng Kang? Omong kosong. Kenalan lamaku memberitahuku. Tindakanmu, menerima suap. Penegakan hukum yang jahat di sini. Kau telah mempermalukan perkumpulan kami. Itu Gu anak manapun. Sertifikat palsunya adalah fakta. Palsu? Beraninya kau bilang aku menerbitkan sertifikat palsu secara pribadi? Kau sendiri yang menandatanganinya. Omong kosong. Dokter Gu adalah talenta istimewa kami. Ia tak hanya memenuhi syarat untuk praktik, ia juga dokter yang kami pekerjakan secara khusus. Direktur Su, Direktur Feng. Saya salah. Baiklah, baiklah. Berhentilah bersandiwara. Perkumpulan medis kami, meskipun kecil, tak akan menoleransi tikus sepertimu. Keluar. Tunggu proses selanjutnya. Tuan Su. Tuan Su. Apakah bocah itu ditangkap? Sudah sepantasnya. Tuan Su, Anda. Apa katamu? Guanyi, dia punya lisensi medis. Ia tak mungkin memilikinya. Belum waktunya. Tidak hanya punya lisensi, aku tahu melalui koneksi. Dia adalah ahli yang ditunjuk khusus di asosiasi medis. Pembohong sialan. Kau menghancurkan semua koneksiku di asosiasi medis. Semua hancur. Bos, maafkan aku. Aku berhenti. Tuan Zhu, apa yang terjadi? Kenapa teknisi Han kabur? Orang tua itu tidak kompeten. Aku memekatnya. Yawan, jangan panggil aku Tuan Zhu lagi. Terdengar terlalu formal. Seperti di perusahaan. Panggil aku bos. Ayo, ayo, ayo. Tuan Zhu, jaga sikapmu di depan umum. Yawan, kau tahu Film was perasaanku padamu. translated Aku tahu, and narrated tapi by aku tak M akan jadi Media. wanita simpanan. Jangan khawatirkan kejadian terakhir.
Wanita tua itu dan aku sudah lama tidak ada rasa. Hanya satu kata darimu, dan aku akan segera menceraikannya. Maaf Tuan Su, aku tak ingin terlibat dalam urusan rumah tanggamu. Aku tak ingin terlibat. Ini laporan keuangannya. Silakan lihat, ada hal lain yang perlu kau ketahui. Jika kita terus bersaing dengan harga rendah, kurang dari 2 bulan, arus kas pusat kebugaran akan benar-benar kering. Kalau tak ada lagi aku permisi Tuan Su. Dokter Gu, harus kukatakan, koyo rematikmu ini, ada harga ada rupa. Leherku, sudah terasa jauh lebih baik. Ada harga ada rupa Pak Tua. Kunci dari plester rematik ini adalah aku. Secara pribadi menentukan titik akupunturnya untukmu. Meningkatkan efek penyembuhan. Ini hanya membantu kalian sembuh. Memang benar begitu. Jika semua dokter sepertimu memikirkan pasien, segalanya akan baik-baik saja. Baiklah Pak Tua. Selanjutnya, Suster Shen. Kenapa kau sendiri yang membawa tamu ke sini? Aku kebetulan bertemu mereka. Pria ini seorang dokter. Kurasa dia di sini untuk membuat masalah. Dokter Gu kan? Saya dokter dari Rumah Sakit Terpadu Barat. Nama keluarga saya Kia. Ini ibu saya. Dia menderita rematit selama bertahun-tahun. Suntikan dan obat tidak membantu. Kudengar, koyo rematikmu cukup efektif. Aku membawanya ke sini hari ini untuk memeriksakannya. Aku membuat ini menggunakan metode tradisional. 1 plester 200. Melihat kondisi ibumu, dia butuh 4 plester untuk pertama kali. Berapa? 200. Apa kau tahu? Koyo rematikmu 10 kali lebih mahal daripada yang dijual di apotek. Tentu saja, karena lebih efektif. Aku masih belum sepenuhnya percaya pengobatan Tiongkok. Kalau kau tidak percaya, silakan pergi. Nah, bukankah kita sudah sepakat untuk mencobanya? Bu, ini semua buatan sendiri. Kita tidak tahu herbal apa yang ada di dalamnya. Kalau tidak berhasil tidak apa-apa. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu? Lalu bagaimana? Semua orang menggunakannya. Bagaimana mungkin tidak efektif? Jika tidak ada efeknya, aku akan mengembalikan 10 kali lipat. Baiklah, aku menunggu kau mengatakan itu. Hei, nak. Plester ini benar-benar manjur. Aku bisa menggerakkan kaki tuaku yang kaku lagi. Ayah ada apa? Tolong. Saya dokter. Apa yang terjadi? Ini semua salah dukun ini. Ayahku baik-baik saja. Dia menggunakan koyo rematiknya. Dan sekarang dia seperti ini. Bicara boleh sembarangan, tapi makan jangan sembarangan. Serangan jantung. Serangan jantung. Ayahmu mengalami serangan jantung mendadak. Apa dia membawa obatnya? Ini serangan jantung pertamanya. Saya tidak punya obat. Aku akan menelepon 120. Tidak ada waktu. Apa yang kau lakukan? Rumah sakit terdekat. Saat ambulans sampai di sini, paling tidak butuh 10 menit. Waktu emas untuk menyelamatkan korban serangan jantung. Hanya 4 menit. Aku harus memberinya akupuntur untuk mengaktifkan kembali detak jantungnya. Tidak takut tanggung jawab? Aku takut, tapi aku lebih takut Pak Tuali meninggal di sini. Kau lakukan saja, atau minggir. Dokter Gu, kau harus menyelamatkan ayahku. Dokter macam apa ini? Pantas menyandang gelar tabib welas asir. Mari kita tinjau. Dokter yang wajahnya belum kita lihat ini. Proses penyelamatan nyawa. Itu dia. Gu Anyi. Kapan keterampilan medisnya menjadi begitu mengesankan? Mungkinkah karena doronganku? Yawen. Ini laporan keuangan bulan lalu. Akuntan He memintaku untuk mendapatkan tanda tanganmu. Berikan padaku. Oh iya Yawen, Tuan Chu bilang dia akan datang untuk memeriksa perusahaan siang ini. Si Playboy, ngapain dia datang ke perusahaan setiap hari? Kenapa kamu nggak pergi dan ngumpet sore ini? Kau bisa menghindarinya hari ini, tapi tak selamanya. Kiki, bisakah kau membantuku menyiapkan undangan? Undangan, tentu saja. Untuk siapa kamu menulisnya? Pusat Kebugaran Huanshan, Gu Anyi. Apa yang kau lakukan? Menunggu seseorang. Menunggu siapa? Pacarmu? Tidak, menunggu Dokter Gu. Dokter Gu, apa yang kau tunggu darinya? Bukan urusanmu. Aku mengenalnya dengan baik. Aku bisa menyampaikannya untukmu. Lebih baik daripada kau menunggu di sini dengan bodoh. Lagi pula, dia harus bekerja. Sampai jam berapa? Sulit dikatakan. Seseorang mengundangnya ke perjamuan. Ini sangat penting. Kamu harus bantu aku. Berikan ini padanya. Jangan khawatir. Aku pasti akan memberikannya untukmu. Terima kasih. Siapa itu? Kau tampak benar-benar konyol. Kau. Apa maumu? Ajak aku makan malam. Ada yang mengajakmu makan malam. Sayang sekali bukan aku. Ajakan makan malam dari mantan pacar. Mata seseorang terpaku lurus ke depan. Kucing menggigit lidahmu. Mengoceh terus. Aku tidak mau. Kenapa tidak? Kenapa aku harus pergi? Dia hanya mencoba merekrutku untuk pusat kebugaran Zuan. Aku tidak akan pergi. Mungkin tidak. Apa maksudmu? Maksudku, mungkin bukan untuk merekrutmu. Mungkin saja, itu untuk memberitahumu tentang dia dan Chudafa. Mustahil. Lihat dirimu. Kau. Apa kau tahu sesuatu? Aku tidak tahu apa-apa. Kedengarannya seperti kau tahu. Cuma bercanda. Sungguh, tapi ada kemungkinan lain. Apa?
Dia ingin balikan. Sudahkah kau memutuskan, apakah kau akan pergi ke jamuan makan? Aku tidak akan pergi. Kurasa kau, bukannya aku tak mau pergi, tapi aku tak berani pergi. Apa yang harus ditakutkan? Aku laki-laki, apa yang kutakutkan? Aku hanya... Baiklah, baiklah. Aku akan pergi bersamamu. Aku akan menjadi tamangmu. Aku akan membantumu mengatasi masalahmu. Aku akan melampiaskan amarahmu. Terima kasih. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jangan berterima kasih dulu. Jika kau ingin bantuanku, kau harus berjanji satu hal padaku. Ada apa? Katakan padaku. Syaratnya adalah, selama itu, tidak membuatku melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraniku. Kata-kata hanyalah angin. Ambil salah satu jarummu sebagai saksi. Apa itu sebenarnya? Aku belum memikirkannya. Akan kukatakan padamu. Ketika aku sudah memutuskan, aku akan kembali dan berganti pakaian. Sampai jumpa malam ini. Maaf, aku terlambat. Saat hujan turun dan burung layang-layang kembali, kekasihku akan kembali padaku. Kau tidak terlambat. Ani, apa kau tak mencintaiku lagi? Apa ada orang lain di hatimu? Aku dan Sudafa hanya rekan kerja. Aku melihatmu dan dia hari itu di meja resepsionis hotel. Biarkan aku jelaskan. Yawen, kontrak ini ditandatangani hari ini. Semua berkat dirimu. Ini untukmu. Ai Tuan Li. Selamat menikmati malam ini. Minuman ini. Yang terakhir, kau tidak mau memberikannya padaku? Kalau begitu semuanya milikmu. Kita sudah pacaran selama 8 tahun, dan kau bahkan tak bisa memberiku kepercayaan sebanyak ini. Baiklah, karena kau sudah menyukai pemilik bar itu. Aku pergi. Maafkan aku, Yawen. Aku salah. Aku salah menuduhmu. Aku tidak jatuh cinta pada orang lain. Setelah sekian lama, kau selalu menjadi satu-satunya di hatiku. Ani, aku percaya padamu. Kak, kau tak akan menjemputku? Pakaianku basah kuyup. Aku tak peduli. Kau harus menginap denganku malam ini. Oh Kak, ada apa? Apa kau merasa tidak enak badan? Biar ku hembuskan untukmu. Cukup. Siapa Gu Anyi? Dia. Aku pacarnya. Halo, senang bertemu denganmu. Aku Beling. Selalu efektif. Gu Anyi, kau menjijikan. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Yawen, tolong biarkan aku menjelaskan. Dia praktis nempel terus sama kamu. Apalagi yang perlu dijelaskan? Bailing adalah seorang aktris. Dia sedang berakting. Katakan sesuatu. Bantu aku menjelaskan. Ya, aku seorang aktris. Tapi, aku juga seorang wanita. Seseorang yang mendambakan cinta. Yang merindukan kasih sayang. Kau dengar semuanya. Inikah yang kau pilih? Aktor. Yawen, dia sedang berakting. Ini semua salah paham. Salah paham. Bagus. Kali ini akting. Bagaimana dengan yang terakhir kali? Dista, kau dan pemiliknya. Dia telanjang. Dan memelukmu seperti itu. Jangan bilang, itu juga akting. Bagaimana kau tahu? Ya Tuhan. Dosa apa yang telah kulakukan? Mana ku tahu? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Gu Anyi, awalnya aku pikir kau hanya miskin dan tak punya ambisi. Aku tak menyangka. Kau sebenarnya orang mesum bermuka dua. Biar ku jelaskan. Kak, jika dia ingin pergi, biarkan saja. Pemandangan indah, hanya kau dan aku melakukan hal-hal yang membahagiakan. Betapa menyenangkan. Wanita yang rakus akan kesombongan. Apa yang perlu disesali? Siapa yang kau? But Matre. Masih belum mengakuinya? Aku bertanya pada seseorang tentang itu. Sudafa adalah pria yang sudah menikah. Untuk mengejarmu, dia menghabiskan banyak upaya. Membeli tas desainer. Dan menjadikanmu seorang manajer. Yawen. Hanya dengan namanya, kau bisa tahu dia tertarik padamu. Tapi kau... Jika kau punya sedikit harga diri, kau seharusnya, ketika kau tahu tentang istrinya, menolaknya. Tapi kau tidak. Bukankah itu kesombongan? Ani, aku tidak. Bailing. Aku percaya Yawen, dia tak seperti itu. Cukup. Lebay. Teruslah berakting. Aku jamin dia akan tergila-gila padamu. Oh Kak, lihat kau masih membantunya. Wajahmu bengkak karena tamparannya. Pelayan 2 kompres es. Bintang besar Beling, benarkah kau? Bolehkah aku berfoto denganmu? Tentu saja. Dia benar-benar bintang besar. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada Gu Anyi? Tidak benar. Aku tahu kalian berdua akting. Aduh, kita ketahuan. Jangan khawatir, teruslah berakting. Kak, lihat dia. Lenganku merah semua. Oh, benar-benar merah. Yawen, kamu keterlaluan. Bailing baru sembuh dari sakit parah.
Bukankah kau harus cepat dan ambil minyak bunga merah untuk bintang besar itu? Kak, lebih banyak minyak cengkeh dalam minyak bunga merah. Tanpa asam sitrat, kalau tidak rasanya akan seperti cuka. Sakit mah. Baiklah, berhentilah bertingkah. Kau tak lelah, tapi aku lelah menontonmu. Bicaralah. Apa maumu? Orang bijak tidak berbicara dalam teka-teki. Aku akui aku tertarik pada Anyi. Sebutkan harga lo. Sebutkan saja. Sebutkan harga apa? Mau duit berapa sih untuk ninggalin dia? Kau pikir gue Anyi tanpaku pasti akan jatuh cinta padamu? Dari gue kecil, apapun yang Beling incer, entah orang atau barang, gak ada yang gak bisa gue dapetin. Lihat diri lo. Dada rata, pantat rata. Mau bokong tapi gak ada bokongnya, bisa nyangin gue. Kuakui aku tak secantik dirimu. Tak seterkenal. Tak seberbakat dirimu. Tapi ada satu hal yang tak bisa kau kalahkan dariku. Apa tuh? Perasaan. Anyi dan aku telah bersama selama 8 tahun. Cinta kami sekuat batu karang. Tak seorang pun bisa memisahkan kami. Perasaan bisa dipupuk. Kau kan butuh kesempatan. Kayaknya kita gak bakal sepakat hari ini. Omong kosong, cepetan. Kita adu aja. Siapa yang menang? Dapetin gu Anyi. Baiklah. Bandingkan saja kalau begitu. Bandingkan apa? Kompetisi nyanyi dan tari? Takutnya lo gak terima. Gue gak bakal maksa lo. Biar adil. Kita adu minum aja. Siapa yang pingsan duluan? Kalah. Pemenangnya jadi pacar baru gu Anyi. Baiklah, The film setuju. was translated and narrated by M Media. Kalian lagi ngapain? Diam. Bukan urusanmu. Kak, kita lagi lomba minum kok. Yang menang jadi pacar lo. Seru kan? Ada apa? Bukankah kita sepakat santai saja? Tenang aja. Gue bakal ngalah kok. Gue bakal biarin dia menang. Baiklah. Mari kita mulai. Tak kusadari, kau bisa minum secepat itu. Tentu saja, gue bisa minum 100 gelas dan gak mabuk. Lagi. Kau bisa minum 100 cangkir. Kalau begitu aku bisa minum 1000. Ayo, siapa takut siapa? Perempuan berdada besar yang mudah mabuk. Mencoba merebut pacarku? Yawen, kamu mabuk. Biar ku antar pulang. Aku tidak mabuk. Aku ingin ciuman. Ciumanmu dingin sekali. Tak ada rasa sama sekali. Kak, aku juga mau cium. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Satu naga bermain dengan 2 burung phoenix. Anak muda zaman sekarang. Ada-ada saja. Jangan iri. Pria itu jelas-jelas tajir. Sayang-sayang tahu nggak? Bunga di hatiku. Aku ingin membawamu pulang. Perempuan mabuk. Laki-laki menderita. Lihat wanita itu, terlihat familiar, seperti selebriti. Kebanyakan nonton TikTok sih, cantik gitu dibilang mirip artis. Ini penyakit, perlu diobati. Gerah banget. Kenapa nggak berhasil? Rusak. Kenapa aku selalu yang terluka? Kamu akan merasa lebih baik setelah muntah. Pria. Pria. Cowok tuh. Setelah dikurangi biaya utilitas dan sewa, kita sebenarnya rugi puluhan ribu. Ini tak bisa terus begini. Kak, aku lihat kondisi mentalmu sudah jauh membaik. Apakah kita melanjutkan akupuntur hari ini? Duh, jangan salah paham. Hari ini, kami kesini untuk membatalkan keanggotaan kami. Batalkan keanggotaan. Apakah Anda tidak puas dengan layanan kami? Bukan begitu. Tempatnya memang murah sih. Tapi hasilnya
Tidak sebagus pusat kebugaran Huanzhen di seberang jalan. Aduh dek, ngapain buang-buang tenaga ngomong sama dia? Hasilnya nggak bagus. Wajar dong kalau kita pindah ke tempat lain. Kami kesini untuk membatalkan keanggotaan kami hari ini. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Saya akan memproses pembatalan untuk Anda berdua. Kenapa kami cuma dapat kembali 3.000? Awalnya kami bayar 8.000. Kak, tertulis di kontrak, jika Anda membatalkan keanggotaan lebih awal, kami mengenakan denda 65% setelah dikurangi biaya sebelumnya. Anda hanya bisa mendapatkan kembali 3.000. Ini penipuan? Kak, kita hidup di masyarakat yang diatur oleh kontrak, semuanya berdasarkan kontrak. Sebuah perjanjian hitam putih. Kau tak bisa mengabaikannya begitu saja. Saya nggak peduli sama kontrak sialanmu. Kembalikan 6.000. Kak, aku sungguh tak bisa. Nggak bisa ya? Tolong. Pusat kebugaran ini menyerang orang. Pak Tua, dia wanitaku. Mencoba memeras Uan di sini. Bosan hidup, pergi dari sini. Jika kau membuatku kesal, kau tak akan mendapatkan sepeser pun kembali. Biar ku berikan diskon lagi. Diskon patah tulang. Pergi sana. Maafkan aku, Tuan Su. Aku tidak melakukan pekerjaanku dengan baik. Aku akan mengundurkan diri. Yawan. Mundur dari kesulitan sekecil ini? Aku benar-benar salah menilaimu. Tuan Su, aku. Yawan. Aku di sini bukan untuk memecatmu hari ini. Aku bebas. Aku sudah lama menyukaimu. Selama kau setuju untuk bersamaku, aku janji aku tidak akan membuatmu menderita sedikit pun. Katakan ya baiklah. Maafkan aku, Tuan Su. Aku tidak menyukaimu. Lu Yawan, aku menjemputmu. Yawan. The film was translated Sudah, Fa. and narrated Ngapain by dia di M sini? Media. Aku tak tahu. Kita lihat saja nanti, Renyi. Hari ini hari pembukaan. Apapun yang terjadi, jangan lakukan apapun. Klinik Renyai. Nama yang bagus. Jangan gugup. Aku di sini untuk memberi selamat padamu. Aku membawa hadiah kecil. Terimalah. Dokter Gu kenal Tuan Mudazu? Tentu saja, Tuan Mudazu adalah orang besar di kota ini. Amplop merah ini pasti berisi uang tunai. Permisi. Tanganku terpeleset. Uang neraka. Kenapa uang neraka? Ini pembukaan besar. Bagaimana mungkin kau tak punya baju baru? Hadiah keduaku. Pakailah. Sudah, Fa, jangan maksa. Berlebihan. Kau berani menantangku? Kau pikir kau siapa? Aku bisa menutup klinik ini pada hari pembukaannya. Chudafa. Aku melindungi klinik ini. Sentuh dia dan lihat apa yang terjadi. Ying Xiaoqing. Kusarankan kau jangan ikut campur. Dia saudaraku. Lebih dekat daripada saudara-saudara. Kau pikir aku nggak akan ikut campur? Suruh anak buahmu singkirkan karangan bunga duka cita itu. Atau kau akan menanggung akibatnya. Aku Ying Xiaoqing. Kurasa keluarga Chu harus tahu siapa aku. Baiklah. Aku akan memberimu muka hari ini. Tapi aku di sini untuk menemui dokter. Kau tidak bisa begitu saja mengusirku, Kal. Kalau sakit berobatlah. Kalau tidak pergi sana. Jangan khawatir. Hadiah ketiga akan segera datang. Dokter Gu ingin. Dokter Gu tolong, selamatkan ayahku. Rumah sakit Z sudah memberi ayahku laporan patologi. Aku sudah mendengar di mana-mana bahwa kau seorang dokter ajaib. Tolong kau harus menyelamatkan ayahku. Ayahmu menderita kanker stadium akhir. Hati-hati, mungkin itu jebakan. Aku tahu. Tapi dia masih bisa diselamatkan. Gila ya, begini. Dia nggak akan hidup 3 bulan apalagi 3 hari. Kalau dia mati di klinik, berita menyebar dan klinik ini tamat. Hati dokter itu ulas asih. Fokus pada hati bukan penampilan. Aku yakin. Ani, aku percaya padamu. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Baringkan pasien. Baiklah. Maksudku Dokter Gu. Kalau nggak bisa bilang aja. Lagi pula kurang kemampuan. Itu wajar. Iya kau? Siapa bilang aku tak bisa menyelamatkannya? Yawan, kosongkan ruangan. Baiklah. Maka hari ini kita akan menyaksikan keajaiban medis.
Kok nggak ada gerak, Kang? Dokter Gu, kamu nggak bunuh dia, kan? Ayah, kau sudah bangun, Ayah. Ayah, bagaimana perasaanmu? Dokter J.E., bagaimana keadaan ayahku? Ayahmu baik-baik saja untuk saat ini. Hanya saja dia sudah lama sakit. Tubuhnya agak lemah. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat 2 atau 3 hari di rumah. Dokter Gu, kau adalah dermawan besar keluarga kami. Dokter Gu, terima kasih Dokter Gu. Pastikan dia tidak melakukan pekerjaan berat. Baiklah, terima kasih Dokter Gu. Jangan khawatir Pak Tua. Kau baik-baik saja sekarang. Tangan Dokter Gu benar-benar ajaib dalam menyembuhkan. Saya kagum padamu. Kagum. Aku sudah mengirimkan hadiah ini. Aku pergi sekarang. Sana pergi. Aku pergi, cantik. Kau berkeringat. Istirahatlah, serahkan sisanya padaku. Baiklah, kau sudah bekerja keras. Aduh, kita kena tipu. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Aku cuma kehilangan sesuatu. Apa itu? Apakah itu penting? Aku akan membantumu mencarinya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma barang sepele. Nanti ku cari sendiri. Kamu kembali bekerja saja. Baiklah. Halo, Yawen, akhirnya kamu jawab panggilanku. sudah Fa. Apa maumu? Sudah kubilang aku nggak ada urusan sama kamu. Gu Anyi, kalau kamu nggak mau reputasi Gu Anyi hancur total, temui aku. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Besok pagi, datang ke kantorku. Jangan sampai nggak datang. Ada apa? Apa yang terjadi di sini? Kami mencari Dokter Gu. Tolong Anda harus menyelamatkan kami. Pelan-pelan ceritakan apa yang terjadi. Dokter Gu akan segera tiba. Baiklah. Ada apa? Dokter Gu, tolong selamatkan dia. Hanya Anda yang bisa menyelamatkannya. Aku mohon padamu. Bantu dia masuk. Baik. Anyi, tolong. Apa yang terjadi? Kau harus menyelamatkannya. Dia ditikam saat bertugas. Ini gawat. Pendarahan dalam. Yawen, siapkan operasi darurat. Dokter Gu, kami di sini duluan. Diam. Menyelamatkan nyawa tak mengenal siapa cepat dia dapat. Yawen, kosongkan ruangan. Aku akan menangani mereka berdua secara bersamaan. Apapun yang terjadi, aku tak bisa membiarkan ada kematian klinik di hari kedua. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Kamu datang juga. Mau apa kau? Jangan bersikap begitu bermusuhan. Aku cuma mau ngobrol sama kamu. Sudah kubilang tidak ada apa-apa di antara kita. Gu Anyi, dia kehilangan sesuatu kan? Gagal mencuri pria. Tuan Su sekarang sampai mencuri barang. Ya, aku memang keji. Tapi apa Gu Anyi tidak? Selalu bicara soal membuktikan pengobatan Tiongkok. Kalau bukan, karena patung perunggu kecil itu. Gu Anyi bukan apa-apa. Semua omongan tentang kebenaran dan moralitas itu, aku benci. Dia penuh tipu daya. Kau bohong, dia tidak seperti itu. Kamu nggak percaya? Coba ingat-ingat baik-baik. Dia cuma siswa biasa-biasa saja yang lulus susah payah dari sekolah kejuruan. Bagaimana mungkin kemampuan akupunturnya tiba-tiba meningkat drastis? Sampai-sampai Xiao Kexing pun nggak bisa nyamain dia. Nah, itu semua karena patung perunggu kecil itu. Jika kau sudah memiliki patung perunggu itu, kenapa kau mencariku? Kau menang. Tidak. Yang aku inginkan bukan patung perunggu itu. Yawen, lihat, mobilnya, rumahnya, dan cincin berlian ini. Aku membuatnya khusus untukmu. Apa kamu nggak lihat betapa aku mencintaimu? Gu Anyi sekarang bukan apa-apa. Yawen, bersamaku. Apa kau serius? Jika aku bersamamu, semua ini akan menjadi milikku. Iya. Selama kamu bersamaku, semua ini milikmu. Xiaoshan, beritahu semua orang, kalau nggak ada yang boleh masuk tanpa seizinku. Baik. Apa? Di kantor Presiden Su bahkan tidak ada sebotol alkohol. Minum di siang bolong? Malam ini, aku ajak kamu ke tempat yang lebih asyik nanti malam. Kau baru saja bilang, kau akan memberiku apapun yang kuinginkan. Baiklah, baiklah. Minuman. Untuk membangkitkan suasana. Yawen, Ayo minum dulu beberapa gelas. Tuan Chu, bukannya kamu sudah dibilang jangan masuk? Tuan Chu tua memanggilmu. Oh, aku nggak mau lihat dia. Lanjutkan. Kau tidak bisa membiarkan aku memberikan kesan buruk di depan pamanku. Baiklah, The tunggu film aku was di sini. Aku translated segera kembali. and narrated by M Media.
Tuan Lee dari perusahaan real estate. Membuatmu minum. Xiao tua, kau di sini. Bagaimana mungkin aku tidak datang dengan masalah seserius ini? Keadaannya tampak buruk. Lihat dadanya naik turun. Napasnya tidak teratur. Baru sebentar. Dan ia sudah basah kuyup oleh keringat. Bagaimana kau bisa membiarkannya merawat 2 orang sekaligus? Ini salahku. Akulah yang membawa mereka ke sini. Membuat Anyi dalam posisi sulit. Melakukan keduanya sekaligus. Ini masalah hidup dan mati. Ini bukan permainan anak-anak. 1 langkah salah. Dan ketiga nyawa itu dalam bahaya. Bagaimana ini Xiao tua? Pikirkan cara untuk membantunya. Tangan-tanganku ini. Siapa yang bisa kubantu sekarang? Guru. Tahan napasmu. Fokuskan energimu di dantianmu. Jangan bicara. Muriko, kau bisa melakukannya. Sekali lagi. Tua, apa Anyi baik-baik saja? Sulit dikatakan. Aku baru saja melihatnya. Sepertinya ia telah kehabisan energi. Tapi kita berada di saat kritis. Jika ia pingsan, maka nyawanya juga dalam bahaya. Di mana Xiaowan? Jika Xiaowan ada di sisinya, ia mungkin bisa memberinya kekuatan. Di mana Xiaowan? Dia baru saja di sini. Pergi cari dia. Baiklah, aku pergi. Cepat dan bawa dia ke sini. Yawen, kau dari mana saja? Kenapa kau baru ganti baju sekarang? Cepat masuk, Anyi membutuhkanmu. Anyi ambil ini. Patung tembaga kecil. Jangan tanya, menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Murid, tahan. Kau bisa melakukannya. Guru. Aku baik-baik saja sekarang. Cuma butuh istirahat sebentar. Itu dia. Bagus sekali. Semoga baik-baik saja. Adik kecil. Gu Anyi, kau benar-benar mirip dengannya. Seandainya kaulah yang selamat saat itu. Nah, ini dari keluarga Pasin. Sebuah spanduk yang baru saja mereka kirimkan untukmu. Kok bisa cepat sekali? Kau dengar itu diburu-buru. Tunggu sebentar. Kau, bagaimana kau tahu aku membutuhkan patung perunggu ini? Ku dengar kau kehilangan sesuatu. Aku baru saja membantu mencarinya dan menemukan patung perunggu ini. Adapun mengapa aku memberikannya kepadamu saat itu, mungkin itu intuisi wanita. Aneh. Sesuatu telah terjadi. Guru, apa yang terjadi? Bailin dan Yawan mengalami kecelakaan mobil. Mereka sekarang di rumah sakit. Tunggu aku. Di mana Yawan? Ci. Apa yang terjadi? Gue nggak tahu. Yawen minta gue ajarin nyetir. Mobilnya baik-baik aja tadinya. Tiba-tiba ada mobil sport nyalip. Yawen banting setir. Terus gue nggak ingat The film apa-apa. was translated and Apakah kau narrated ingat by nomor M platnya? Media. Mobil sport. Plat nomornya Z gitu. 89 atau 98. Gue nggak ingat. Sudah, Fa, jangan sembunyi. Biarkan dia masuk. Kenapa kau sakiti Yawan? Terluka? Apa kamu punya bukti? Anak muda bertindak impulsif seperti ini. Penghancuran selalu lebih mudah daripada pembangunan. Hal-hal yang tak bisa kumiliki, sekalipun hancur, tak seorang pun bisa memilikinya juga. Kau. Kudengar orang tuamu di kampung nggak bisa gerak bebas. Bagaimana kalau mereka lagi jalan di jalan terus? BOEM. Tuan Zhu. Aku menyerah. Apa yang dibutuhkan untuk membiarkan aku dan keluargaku pergi? Betul. Tetaplah bersama Abang Fa. Wan. Perempuan. Kau akan punya banyak. Terima kasih, Saudara Zhu. Aku akan mengirimkan akta klinik besok. Bagus. Anak ini paham. Jangan sentuh perempuan juga.
Esensi Tuan Muda Su bocor. Sudah bagus ia bisa bertahan hidup. Hanya saja nanti, ia tak akan bisa berfungsi. Bocah inilah Gu Anyi. Dialah yang membuat Dava tak bisa menjadi pria. Perlindunganku tidak memadai. Aku membiarkan Tuan Muda jatuh ke dalam perangkap mereka. Tolong bos berikan perintahnya. Mari kita balas dendam untuk Tuan Muda. Apa yang kau lakukan? Jangan terlalu sok benar. Kalian berandalan. Kami menjalankan bisnis yang sah. Kami bukan preman jalanan. Benda-benda di tanganmu. Kau pikir mereka hebat? Kau bahkan bisa mengatasinya? Ying Xiaoqing dan anak buahnya akan bertindak. Sekarang pihak lain punya Ying Xiaoqing, tokoh berpengaruh ini, yang melindunginya. Ia tak kenal takut. Dan berurusan dengannya tak akan mudah. Bos, kau pasti punya rencana. Jika kau memberi perintah, meskipun itu lautan api atau gunung pisau, kami akan maju terus. Ya bos, kita harus membalaskan dendam Tuan Muda. Berurusan dengan Gu Anyi itu sulit, tapi berurusan dengan Lu Yawen mudah. Dok yang tolong. Selamatkan dia. Nona Bai, Nona Lu benar-benar tidak membutuhkan perawatan obat lebih lanjut. Ada apa ini? Anyi. Kata Direktur Yang, batang otak Yawan rusak. Karena kecelakaan mobil. Dia mungkin bakal koma begini terus. Seumur hidupnya kau bilang, Yawen, menjadi manusia sayuran? Ini sudah dikonfirmasi secara medis. Tidak, dia masih bisa diselamatkan. Apa yang kau lakukan? Kesadarannya belum sepenuhnya hilang. Aku harus memberinya akupuntur untuk mengaktifkan energi vitalnya. Untuk mereka yang tidak bisa diselamatkan oleh dokter barat, biarkan aku. Menggunakan akupuntur. Omong kosong. Anak muda, jangan kira hanya karena kamu sudah belajar akupuntur selama beberapa hari, kamu bisa seenaknya menyelamatkan orang. Jika terjadi kesalahan, bisakah kamu menanggung tanggung jawabnya? Aku tunangannya. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Anyi, kamu yakin? Jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Dasar bocah. Kalau kau bisa menyelamatkannya, aku akan melepaskan jas putih ini dan mengundurkan diri sebagai direktur. Dia bangun. Anyi, Yawan bangun. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban. Ai dekan-dekan. Pasin telah sepenuhnya sadar kembali. Tubuhnya lemah, tetapi dengan pengobatan yang tepat, dia akan segera pulih. Guru, pemuda inilah Gu Anyi, yang menggunakan akupuntur untuk membangunkannya. Sungguh seorang pahlawan muda. Anda lulusan universitas mana? Aku lulusan sekolah teknik. Aku magang di bawah master pengobatan Tiongkok dan belajar sedikit. Jangan menilai buku dari sampulnya. Tak bisa mengukur laut dengan ember. Pengobatan Tiongkok sangat luas dan mendalam. Ya iyalah, nggak kayak orang. Gue paling nggak tahan sama obat Cina. Oh siapa tadi yang bilang? Asal orangnya hidup lagi. Gue bakal lepas jas putih gue dan The film resign was ke dekan. translated and narrated by M Guru. Media. Kata-kata itu ya saya yang mengatakannya. Saya pria yang menepati janji. Saya akan melepas pakaian saya sekarang juga. Dekan, aku hanya bercanda dengan Direktur Yang. Suruh dia melepasnya. Minta dia mengantarmu ke Universitas Kedokteran untuk memberikan kuliah. Aku, Universitas Kedokteran, untuk memberi kuliah. Saya seorang wakil dekan. Masa saya tidak punya wewenang sedikitpun ini? Tidak senang? Nggak. Ya jelas gue harus pergi. Kak Anyi, apapun yang bisa buktiin khasiat obat Cina, gue pasti pergi. Bagus, setelah Yaun pulih, aku pasti akan pergi. Jadi Dea. Guru. Haruskah saya melepas pakaian saya? Atau tidak? Guru. Lebih keras. Terasa begitu anak. Benar-benar, tepat di sana. Sangat nyaman. Bailing, kenapa kau di sini? Ketemu kalian. Bailing jujur saja, kau bahkan tidak mengetuk. Anyi baru saja memijatku. Pijat ya pijat aja. Tapi suara-suara tadi bisa bikin orang berfantasi. Dasar bajingan, lihat siapa yang bicara. Gu Anyi ini semua salahmu. Yawen, bukankah kau bilang kau pegal karena berbaring dan memintaku untuk memijatmu? Kenapa kau mencubitku? Hanya mencubitmu itu saja. Kau yang terburuk. Itu sakit. Kalau begitu biarkan aku menggosoknya untukmu. Kenapa Bailing pergi? Anyi, jika kita benar-benar putus, apakah kau akan menyukai Bailing? Jujur, Ya jujur saja. tidak. Karena di hatiku, aku melihatnya sebagai adik perempuanku sendiri. Ranjang 1 Lu Yawen. Ada infus lagi malam ini. Direktur yang bilang, aku bisa pulang besok, tidak perlu infus lagi. Ini yang direktur yang suruh saya berikan kepada Anda. Denyut nadi tidak teratur, detak jantung cepat. Nada bicara meninggi, dia berbohong. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada direktur yang. Apa yang kamu lakukan?
Obat ini palsu. Jangan pergi. Siapa yang mengirim lo? Menjauh dariku. Aku akan berteriak. Kalau kau mendekat, pemerkosaan, cabun, bajingan, sialan, kau lagi, dengan Bailing, dan gadis itu dari terakhir kali, tidak cukup. Masih berlanjut, melecehkan perawat pri di sini. Langit punya mata. Hari ini aku akan menangkap basah ini. Saudara-saudara, inilah bajingannya. Dia menipu. Dewi kita Bailing. Apa yang akan kita lakukan? Hajar dia. Berhenti. Bailing, aku penggemar beratmu. Pemimpin Road Killers. Bajingan ini, dia tidak pantas untukmu. Kalau dia brengsek. Nggak ada lagi cowok baik di dunia ini. Apa kau benar-benar menyukainya? Gue suka atau nggak sama dia, bukan urusan lo. Intinya, dia nggak suka gue. Pergi, atau gue lapor polisi. Baga apa yang kita lakukan? Kau beruntung. Ayo pergi. Bailing. Penggemarmu. Pembunuh jalanan. Jahat bengis. Kayaknya, kita emang nggak bisa bareng. Kalaupun gue mau, fans gue nggak bakal setuju. Kalau nggak, ludah mereka aja. Bisa nenggelemin lo, Dokter Gu. Ada pandangan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok saat mengobati penyakit hanya menggunakan observasi, mendengarkan, bertanya, dan palpasi, tanpa peralatan canggih, dan tentu saja tanpa ronsen atau tes lab, adalah bentuk kurang meyakinkan secara eksperimental. Pseudoscience, bagaimana pendapatmu tentang ini? Dalam hal diagnosis penyakit, pengobatan Tiongkok dan Barat menjunjung sistem pemahaman yang berbeda. Dalam pengobatan Tiongkok, menggunakan observasi, mendengarkan, bertanya, dan palpasi untuk mengumpulkan informasi tentang pasien. Gejala yang diwujudkan oleh pasien adalah dasar bagi dokter untuk membedakan patologi. Memahami gejala-gejala ini adalah inti dari diagnosis medis Tiongkok. Bagaimana dengan pengobatan Barat? Pengobatan Barat menggunakan pemeriksaan yang tepat dengan nilai terukur yang jelas sebagai kriteria diagnostik. Kau melebihi rentang ini, kau sakit. Kau sakit. Jika kau tidak melebihinya, kau tidak sakit. Jadi menurut pandanganmu, pengobatan Tiongkok dan Barat, mana yang lebih unggul? Di antara kedua sistem, tidak ada yang bisa dikatakan lebih baik secara pasti. Tapi akumulasi pengobatan Tiongkok, 5.000 tahun sejarah, adalah aset yang luar biasa. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa aktivitas diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok adalah pseudoscience. Dokter Gu, seseorang melihatmu dan idola baru Bailing check-in ke hotel bersama. Apakah ada kebenarannya? The film was Omong kosong, translated teman and reporterku. narrated by Apa M yang baru Media. saja kau katakan? Sama sekali tidak berdasar. Nona Bailing adalah pasien Dokter Gu. Mereka berdua hanya memiliki hubungan dokter-pasien. Dan siapa kau? Aku. Tunangannya. Yawen. Sebenarnya aku seharusnya melamarmu sejak lama. Kakak Yani. Aku. Bailing. Bailing ada di tanganku. Jika kau ingin menyelamatkannya, datanglah ke Jalan KT-18, sendirian. Bawa sertifikat tanahnya. Jika kau berani memanggil polisi, kau tahu konsekuensinya. Halo. Ada apa? Bailing telah diculik. Para penculik ingin aku membawa akta tanah sebagai tebusan. Akta tanah. Pasti keluarga Shu. Mereka ingin menggunakan akta tanah untuk menjualnya kepada Tuan Li dengan harga tinggi. Ayo lapor polisi. Tidak, Yawen. Jika kita memanggil polisi, Bailing akan dibunuh. Kalau begitu, aku akan mengambil akta tanah dulu. Kau pergi sendiri ke perusahaan saudari Xiaoqin dan temukan dia. Dia banyak akal. Dia pasti punya cara. Tolong. Bailing, Yawen. Yawen, apa yang kau lakukan di sini? Ani, aku naik taksi. Lumayan kan? Cantik dan pengertian. Semuanya. Sudah kamu lagi. Bukankah pelajaran terakhir sudah cukup untukmu? Jangan bergerak. Kalau kau berani mendekat, kalian berdua akan kubunuh. Kau akan menyesal. Aiku katakan. Tuan Gu. Anakku bilang padaku. Kau punya jarum dewa. Cepat keluarkan semua jarum beracun dari tubuhmu. Kau Sukino. Ya. Ini aku. Kaulah yang membuat anakku tak bisa jadi lelaki. Kau membuat keluarga Zuku kehilangan penerusnya. Katakan padaku, haruskah ku balas dendam untuk ini? Atau tidak? Putramu mengandalkan kekayaannya, bertindak sembrono, dan mempermainkan perempuan sesuka hati. Kau gagal mengajarinya dengan benar. Aku melumpuhkannya untuk membantumu mendisiplinkannya. Kau harus tahu bahwa mereka yang berbuat jahat pada akhirnya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Ayah, jangan buang napas untuknya. Apa kau membawa surat tanahnya? Ini akta tanahnya. Ambillah. Masukkan. Kukira kau hebat. Tapi kau cuma orang bodoh. Dava, sisanya terserah kau. Guan Yi, kau terlalu naif. Kau menghancurkan kejantanan gue
Kau pikir aku akan melepaskanmu dengan mudah? Sudah kubilang, apa yang tak bisa kumiliki, meskipun hancur, tak seorang pun bisa memilikinya. Ada dua wanita di hadapanmu sekarang. Cinta baru, api lama. Mana yang lebih kau cintai? Aku akan menghitung sampai 20. Kau bisa memilih. Selamatkan satu. Angi, jangan pedulikan aku. Selamatkan Bailing. Tidak, kakak Angi. Selamatkan Yawen. Dia cinta sejati lo. Kakak Angi, ingat janji lo ke gue. Mau ngelakuin satu hal buat gue. Apa yang kau ingin aku lakukan? Gue mau lo nyelamatin Yawen apapun yang terjadi. Tiga, 2, 1. Sudah putuskan? Aku memilih Bailing. Gue Angi. Lo janji sama gue. Aku bilang aku tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nuraniku. The film Yawen, was translated inilah pria pilihanmu. and narrated by M Pelin-pelan. Media. Gu Anyi, apa kelebihannya dibanding aku? Jika kau mengikutiku dulu, apa kau akan menderita seperti ini? Sedih kan? Menyesal? Angi, kau melakukan hal yang benar. Yawen, maafkan aku. Kalian bertiga mati. Takak Xiaoqing, terima kasih telah datang tepat waktu. Takak Xiaoqing, apakah Yawen bersamamu? Tidak kenapa? Oh tidak Xiaoqing, bawa orang ke jalan Petai 18 segera. Yawen dan Bailing telah diculik. Apa yang harus kita lakukan dengan ayah dan anak itu? Kirim mereka ke kantor polisi. Biarkan hukum menghukum mereka. Yawen 8 tahun. Akhirnya aku menunggu hari ini. Setelah semua suka duka, akhirnya kita bersama. Apakah kau masih ingat mimpiku? Kembali ke kota kecil kita, punya 3 anak. Dan hidup damai. Aku berubah pikiran. Aku ingin tinggal di ibu kota provinsi, mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok, dan menyelamatkan nyawa. Tidak mungkin. Mimpi punya 3 anak itu cukup bagus. Gu Ajay. Seumur hidupmu, entah lu Yawan, miskin, atau kaya, sakit, atau sehat, kau akan mencintainya dan menyayanginya sampai maut memisahkan. Apa kau setuju? Aku ingat. Lu Yawan, apa kau setuju? Aku mau. Baiklah, aku percaya semua tamu yang hadir hari ini akan dengan tulus memberkati kebahagiaan kami pengantin baru. Tak akan ada keberatan. Kenapa Bailing tidak ada di sini? Anna, kenapa dia tidak di sini? Aku akan menelponnya. Sekarang belum. Para pengantin baru bertukar cincin kawin pernikahanmu. Tunggu,